Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk tutorial bagaimana penggunaan buku PISA untuk KKN PISA. Pertama, silahkan buka Toko PISA melalui domain sebagai berikut: tokopisa.unisa.ac.id. Kemudian akan tampil halaman login sebagai berikut. Silahkan isikan NIM dan password mahasiswa. Kemudian klik sign in. Jika terkendala untuk sign in atau login, pastikan username dan pastikan NIM dan password sudah benar. Jika tetap belum bisa login, silahkan update passwordnya melalui SIM PTT mahasiswa. Kemudian klik sign in, maka akan tampil halaman dashboard sebagai berikut. Ini bisa diabaikan saja. Saya di sini login menggunakan akun mahasiswa Nuning Junistianingsih. Di Toko PISA ini ada beberapa menu. Yang pertama ada dashboard, kemudian dokumen. Untuk dokumen sendiri terbagi menjadi dua. Ini dokumen dan dokumen kelompok. Kemudian stase atau mata kuliah. Ini bisa diabaikan saja. Kemudian presensi, ini juga diabaikan. Kemudian bimbingan. Bimbingan ini nantinya digunakan untuk bimbingan. Kemudian kelompok, menampilkan kelompok mahasiswa. Kemudian pengaturan dan install aplikasi. Untuk user yang pertama kali masuk ke Toko PISA, diwajibkan untuk mengisi pengaturan terlebih dahulu. Silakan masuk atau klik pengaturan di sini. Karena KKN hanya dilakukan sekali, maka di bagian round silakan pilih satu. Pilih dosen pembimbing sesuai dosennya masing-masing. Misalkan Bu Fayakum. Klik pilih, kemudian OK. Kemudian untuk lahan bisa dikosongkan ataupun dipilih asal saja, tidak apa-apa. Untuk tanda tangan bisa diisikan. Kemudian klik submit. Setelah data pengaturan selesai diinputkan, bisa masuk ke kelompok, kemudian kelompok saya. Di sini menampilkan list dari kelompok mahasiswa Nuning Junistianingsih. Terdapat 2 kelompok. Jika teman-teman di bagian kelompok saya ini masih kosong, silakan hubungi dosen pembimbingnya. Sebagai mahasiswa Nuning Junistianingsih, di sini ada kelompok KKN Internasional Arab Saudi. Bisa klik aksi. Di detail kelompok ini menampilkan anggota atau list mahasiswanya, terdapat anggota dan kelompok. By default, untuk ketua dipilihkan oleh sistem ini Nur Mutiah, tapi jika tidak sesuai dari ketua, Nur Mutiah ini bisa mendelegasikan ke anggotanya sebagai ketua. Karena saya sebagai anggota, saya tidak bisa memilih ketua. Bisa kita coba. Gagal, hanya ketua yang bisa mengubah ketua. Kemudian kita bisa pergi ke tab pengaturan. Silahkan lengkapi informasi mengenai KKN di sini. Tanggal mulai, tanggal selesai, nama pengampu lapangan, nomor telepon pembimbing lapangan atau pengampu lapangan jika ada, dan lokasi. Dan yang terpenting, di dosen pembimbing ini sudah
terisi. Jika belum terisi, silakan hubungi dosen pembimbingnya masing-masing. Kemudian di sini ada tab stase, bisa diabaikan saja. Untuk mahasiswa mengerjakan laporan, bisa ke grup tugas. Di sini ada list tugas yang perlu diselesaikan mahasiswa. Untuk KKN ini, di tugas ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama individu dan kelompok. Untuk tugas individu, per mahasiswa diwajibkan mengisinya masing-masing sendiri. Jika laporan kelompok bersifat kelompok, maka per kelompok. Di sini ada total diperlukan. Untuk laporan kelompok 1, untuk logbook bersifat individu dan total diperlukannya 30. Diharapkan dari mahasiswa dapat memenuhi target 30 laporan. Sehingga untuk logbook ini diharapkan setiap harinya mahasiswa dapat mengisi logbook. Bisa kita coba di sini. Silahkan klik aksi, pilih laporan keberapa, klik lanjut, isi hari dan tanggalnya, dan di sini ada jumlah waktu. Ini penting karena nanti untuk akumulasi dan penilaian, misalkan 120 menit atau 2 jam. Uraian kegiatannya, lokasi, sasaran, dan jumlah sasaran, dan media pelaksanaan. Kita bisa klik draft, semisal kita belum selesai untuk mengisikan laporan tersebut. Kemudian akan kita ke dokumen kelompok. Di sini tampil dokumen yang baru saja kita isi dengan status draft. Kita masih bisa mengeditnya. Kita bisa melanjutkan pengeditan hingga dirasa sudah selesai, kemudian klik submit jika sudah selesai. Setelah submit, maka status dokumen berganti dari draft menjadi terkirim. Untuk dokumen yang telah terkirim, maka tidak dapat diedit. Di sini tombol draft ataupun submit hilang karena status dokumen sudah berganti ke terkirim. Di sini ada tombol untuk setting penerima. Misal tadi di pengaturan dosen pembimbingnya salah ataupun berganti, teman-teman bisa mengeditnya melalui dosen pembimbing di sini. Jadi dokumen ini bisa kita tujukan untuk dosen tertentu. Kemudian klik simpan. Kita praktekkan. Mungkin masih terkendala. Kembali lagi ke dokumen kelompok. Untuk laporan yang sudah terkirim, kita tidak bisa mengeditnya, namun jika terpaksa harus mengedit, kita bisa menarik dokumen tersebut terlebih dahulu di tombol merah di sini. Kemudian bisa klik edit.
Dan kita bisa mengeditnya lagi. Jika dirasa sudah benar, bisa klik submit. Di list laporan ini terdapat status aksi dari dosen. Untuk sekarang masih kosong. Kemudian jika diterima, maka akan hijau dengan checklist. Jika ditolak akan merah dengan tanda silang. Oke, mungkin itu dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.